Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai menentukan media dan bahan ajar. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu Alia Anggita Aprilianti dan Denisa Cahyani. Untuk materi yang akan kami paparkan yaitu yang pertama media ajar mengenai pengertian, tujuan, peran media pembelajaran, jenis-jenis media, prinsip-prinsip pemilihan, dan kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik. Untuk yang bahan ajar, pengertian, tujuan, jenis, prinsip, dan aspek menentukan bahan ajar. Yang pertama yaitu media ajar. Pengertian media pembelajaran. Media secara etimologis berasal dari bahasa Latin medio atau medius yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti pengantar. Dikaitkan dengan pembelajaran, media dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran secara keseluruhan adalah suatu alat maupun bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber belajar. Selanjutnya yaitu pengertian media ajar menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Latuheru tahun 1988. Media pembelajaran adalah bahan, alat atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, dan edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Yang kedua, menurut Gagne dan Briggs, tahun 1975. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Yang terakhir yaitu media pembelajaran menurut Suraya tahun 2012, yaitu alat yang mampu membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Tujuan penggunaan media pembelajaran. Menurut Rahmatia, Menawati, dan Darnius tahun 2017, tujuan penggunaan media pembelajaran yaitu yang pertama, memudahkan peserta didik untuk memahami konsep dan keterampilan tertentu. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang menarik. Yang kelima, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Selanjutnya yaitu peran media pembelajaran yang bersifat sebagai bahan ajar. Menurut Umar, tahun 2013, peran media pembelajaran yang bersifat sebagai bahan ajar yaitu yang pertama, mengaktifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik lain dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik agar dapat mendorong kegiatan belajar, sehingga pengalaman belajar yang diperoleh akan lebih bermakna. Yang ketiga, membangkitkan keinginan dan minat belajar peserta didik, sehingga perhatian peserta didik dapat terpusat pada bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, sehingga membuat pelajaran lebih lama diingat. Yang kelima, memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan mandiri di kalangan peserta didik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran menurut Widya Stuti tahun 2017 antara lain, yang pertama media visual, yakni jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan, misalnya media cetak seperti buku, peta, jurnal, gambar, dan lain sebagainya. Yang kedua, media audio, yakni jenis media yang digunakan hanya mengandalkan pendengaran saja, misalnya tape recorder dan radio. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu jenis media yang digunakan dengan mengandalkan indera penglihatan dan pendengaran, misalnya film, video, program TV, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu media multimedia,
yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Media pembelajaran juga bukan hanya mampu mempengaruhi aspek inteligensi siswa, namun juga aspek lain yaitu sikap dan perbuatan. Yang kedua, praktis, luwes, dan bertahan. Media pembelajaran tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana, namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran mahal dan rumit. Simple dan mudah dalam penggunaan, harga terjangkau, dan dapat bertahan lama serta dapat digunakan secara terus-menerus patut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. Yang ketiga, mampu dan terampil menggunakan. Apapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Keterampilan penggunaan media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada siswa, sehingga siswa juga mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. Yang keempat, keadaan peserta didik. Kriteria pemilihan media yang baik adalah disesuaikan dengan keadaan peserta didik, baik keadaan psikologis, filosofis, maupun sosiologis anak. Sebab, media yang tidak sesuai dengan keadaan anak didik tidak akan membantu banyak peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam konsep pembelajaran, efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Jika semua tujuan pembelajaran telah tercapai, maka pembelajaran disebut efektif. Sedangkan efisiensi adalah tujuan pencapaian pembelajaran dengan menggunakan media, waktu, dan sumber daya lain seminimal mungkin. Media yang telah memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi ini tentunya akan meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar dan mendukung pencapaian dalam pembelajaran. Yang kedua, prinsip taraf berpikir siswa. Media hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar, yakni berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik dalam rangka memotivasi belajar, memperjelas, dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, serta mudah dipahami. Jika tingkat kerumitan media pembelajaran tidak disesuaikan dengan taraf berpikir siswa, maka bisa berakibat siswa bukannya semakin mudah memahami, akan tetapi menjadi semakin bingung dan tidak fokus pada tujuan dan materi pembelajaran hingga tidak dapat memperoleh hasil pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, prinsip interaktivitas media pembelajaran. Prinsip ketiga yang harus diperhatikan dalam pemilihan media dalam pembelajaran di kelas adalah interaktivitas. Seberapa besar kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan media pembelajaran? Makin interaktif, makin bagus media pembelajaran itu, karena lebih mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam belajar. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran. Media untuk mencapai tujuan pembelajaran harus sesuai dengan materi pelajaran dan mempunyai interaktivitas yang tinggi. Guru harus melihat ketersediaan media yang akan digunakan. Jika media tidak tersedia di sekolah, maka semua yang telah direncanakan akan sia-sia, dan tujuan tidak akan pernah tercapai. Yang kelima, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam lingkungan pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Media pembelajaran dapat dijadikan stimulus untuk meningkatkan kemauan peserta didik sehingga mengikuti proses belajar mengajar dengan baik.
Media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dari pengayaan maupun penggunaan atau pengoperasian media. Yang keenam yaitu alokasi waktu. Isu ketersediaan waktu dalam pembelajaran memang sangat krusial. Guru selalu dikejar waktu untuk menyelesaikan tuntutan kurikulum. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang notabene efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran, mempunyai relevansi yang baik dengan materi pelajaran, dan memiliki berbagai kelebihan lain pun kadang-kadang terpaksa harus dikesampingkan bila alokasi waktu menjadi pertimbangan yang penting. Akan tetapi, ketersediaan waktu seringkali bisa disiasati dengan berbagai cara berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh guru. Yang ketujuh yaitu fleksibilitas atau kelenturan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar di kelas seharusnya memiliki fleksibilitas yang baik. Media pembelajaran itu dikatakan mempunyai fleksibilitas yang baik apabila dapat digunakan dalam berbagai situasi. Kadangkala saat proses pembelajaran berlangsung, terjadi perubahan situasi yang berakibat tidak dapat digunakannya suatu media pembelajaran. Yang terakhir yaitu keamanan penggunaan media pembelajaran. Kadangkala, guru harus lebih berhati-hati dalam memilih media pembelajaran. Ada media pembelajaran yang kalau tidak hati-hati dalam penggunaannya, dapat mengakibatkan kecelakaan atau siswa terluka. Media pembelajaran yang dipilih harus media yang aman bagi mereka, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung tidak terjadi. Contoh media pembelajaran yang mudah terbakar, tajam, panas, atau bahan-bahan kimia yang bersifat korosif. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai bahan ajar. Yang pertama adalah pengertian bahan ajar. Menurut National Center for Competency Based Training dalam Prastowo pada tahun 2011, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kemudian menurut Banen dalam Prastowo pada tahun 2011, bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi pelajaran yang dibuat atau disusun secara sistematis guna untuk membantu guru atau instruktur dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penyusunan bahan ajar. Menurut Prastowo pada tahun 2011 ada 4 pokok tujuan penyusunan bahan ajar. Yang pertama adalah membantu, yang artinya membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Kemudian yang kedua adalah menyediakan. Di sini menyediakan berarti menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar sehingga mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu memudahkan. Dalam arti di sini memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang keempat adalah menarik, yang berarti supaya kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Berikut ini merupakan jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama adalah cetak. Cetak di sini bentuk bahan ajar tercetak. Contohnya adalah handout, buku, modul, brosur, dan leaflet. Kemudian yang kedua yaitu non-cetak. Non-cetak dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah audiovisual. Contohnya yaitu video atau film, video compact disc atau VCD. Kemudian yang kedua adalah audio. Contohnya adalah radio, kaset, compact disc atau CD, audio, piringan hitam. Kemudian yang ketiga yaitu visual. Contohnya adalah foto, gambar, model atau maket. Kemudian yang keempat yaitu multimedia, contohnya adalah CD interaktif, komputer base, dan internet. Kemudian yang ketiga yaitu fasilitas, bentuk bahan ajar yang terbentuk fasilitas. Contohnya adalah perpustakaan, ruang belajar, studio, lapangan olahraga. Jenis bahan ajar yang selanjutnya adalah kegiatan. Kegiatan di sini merupakan bentuk bahan ajar yang berupa kegiatan. Contohnya adalah wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan permainan. Kemudian yang terakhir yaitu jenis bahan ajar lingkungan masyarakat. Di sini bentuk bahan ajar berupa lingkungan masyarakat. Contohnya adalah teman, terminal pasar, toko, pabrik, dan museum. Selanjutnya yaitu prinsip memilih dan menentukan bahan ajar.
Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi yang pertama, prinsip relevansi, kemudian yang kedua yaitu konsistensi, kemudian yang ketiga yaitu kecukupan. Menurut Novianti pada tahun 2011, prinsip relevansi artinya materi pembelajaran hendaknya relevan, memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua yaitu prinsip konsistensi, artinya antara bahan ajar dengan kompetensi dasar harus dikuasai siswa. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dan membantu siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Berikut ini merupakan kriteria dari bahan ajar. Menurut Audrey dan Nichols pada tahun 2001 mengungkapkan kriteria bahan ajar adalah sebagai berikut. Terdapat 4 macam. Yang pertama adalah isi pelajaran hendaknya cukup valid. Kemudian yang kedua yaitu bahan yang diberikan haruslah cukup berarti atau bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah bahan hendaknya menarik. Dan yang keempat adalah bahan hendaknya berada dalam batas-batas kemampuan anak untuk mempelajarinya. Dalam memilih bahan ajar harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama yaitu menentukan cakupan bahan ajar. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus diperhatikan apakah jenis materinya berupa aspek kognitif, berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik. Kemudian yang kedua yaitu menentukan urutan bahan ajar. Urutan penyajian atau sequencing bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat atau prerequisites, akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Kemudian yang ketiga yaitu strategi penyampaian bahan ajar oleh guru. Strategi penyampaian bahan ajar oleh guru diantaranya yang pertama, strategi urutan penyampaian simultan. Yang kedua yaitu strategi urutan penyampaian suksesif. Kemudian yang ketiga yaitu strategi penyampaian fakta. Kemudian yang keempat strategi penyampaian konsep. Yang kelima strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip. Dan yang terakhir yaitu yang keenam strategi penyampaian prosedur. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah pemilihan bahan ajar menurut Prastowo pada tahun 2014. Yang pertama adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu, diperlukan diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang ketiga yaitu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Perhatikan juga jumlah atau ruang lingkup yang cukup memadai sehingga mempermudah siswa dalam mencapai standar kompetensi. Berpijak dari aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah diidentifikasi. Langkah selanjutnya adalah memilih jenis materi yang sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Sekian presentasi dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.